Assalamualaikum soleh-soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Baik soleh-soleha, sekarang ibu mau tanya, apa sih proklamasi itu? Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan bentuk pernyataan bahwa Indonesia telah merdeka dari penjajah. Akan tetapi, pihak sekutu masih belum sepenuhnya keluar dari wilayah Indonesia sebelum dibentuk susunan pemerintahan yang kuat. Sekutu berupaya menguasai beberapa kota besar di Indonesia. Upaya itu mendapat berbagai perlawanan loh, baik dari pemerintah Indonesia maupun dari masyarakat setempat yang ingin mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara pertempuran dan diplomasi atau melalui perundingan. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Apa sih yang menjadi penyebab Indonesia perlu mempertahankan kemerdekaan? Padahal Indonesia itu sudah merdeka karena gangguan dari bangsa asing masih datang, yakni dari pemerintah Belanda. Kali ini kedatangan pasukan Belanda ke tanah air disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran. Lalu, upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan cara bertempur itu terjadi di berbagai wilayah loh. Nah, wilayah-wilayahnya yaitu ada Surabaya, Bandung, Ambarawa, Manado, dan Bali. Mari kita bahas satu persatu. Yo, let's go! Pertempuran yang pertama yaitu pertempuran di Surabaya. Nah, pertempuran ini terjadi pada tanggal 25 Oktober 1945. Tentara sekutu mendarat di Surabaya yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Aubertin Walter Sultan Malabi atau kerap disebut AWS Malabi dengan alasan untuk melucuti tawanan perang. Namun kenyataannya tentara sekutu melakukan penyerangan di Kalisosok dan berusaha melepaskan tawanan perang Belanda. Kemudian pada tanggal 27 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan, yaitu Brigadir Jenderal Malabi. Dan wilayah dapat direbut kembali. Pihak sekutu memprotes keras atas tewasnya Brigadir Jenderal Malabi ini. Nah, pada tanggal 9 November 1945, Inggris menyebarkan ultimatum yang berisi semua pemimpin dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, untuk macam tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Produk tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat-sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, maupun udara. Peristiwa tersebut diperingati sebagai Hari Pahlawan, di mana bertepatan jatuhnya pada tanggal 10 November.
Selanjutnya adalah pertempuran di Bandung. Nah, setelah berita proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai di kota Bandung, rakyat perlahan-lahan berupaya mengambil alih kantor pemerintahan di Bandung. Tentara Rakyat Indonesia yang kemudian mengubah namanya menjadi TRI pada tanggal 23 Maret tahun 1946, Sekutu mengeluarkan ultimatum kedua yang berisi seruan untuk pengosongan Bandung bagian selatan. Lalu mereka berunding bersama dan menyetujui untuk mengosongkan Bandung bagian selatan demi menghindari adanya pertumpahan darah. Namun mereka tidak ingin Sekutu dapat menguasai Bandung secara utuh. Maka sebelum meninggalkan Bandung bagian selatan, TRI membumi hanguskan atau membakar kota Bandung bagian selatan. Peristiwa tersebut dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api, yaitu peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 24 Maret tahun 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka secara bersamaan. Setelah itu, mereka meninggalkan kota Bandung menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara Sekutu dan tentara Nisa Belanda untuk menggunakan kota Bandung sebagai markas strategi militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Karena kejadian tersebut, tentara Inggris merasa tidak terima dan mulai menyerang sehingga pertempuran sengit pun terjadi. Pertempuran yang paling besar terjadi di daerah Dayakolot, di mana terdapat gudang amunisi besar milik tentara Sekutu. Dalam pertempuran ini, Muhammad Toha dan Ramlan II, anggota milisi boarding atau disebut juga Barisan Rakyat Indonesia, terjun langsung dalam misi ini untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut. Dan Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang tersebut. Selanjutnya, pertempuran di Ambarawa. Pasukan Sekutu tiba di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945 dengan tujuan mengurus tawanan bekas pasukan Belanda di Semarang ini. Ternyata dibebaskan dan dipersenjatai sehingga menyebabkan rakyat marah. Lalu, pada tanggal 26 Oktober 1945, terjadilah pertempuran antara TKR dan Sekutu di Magelang dan terjadi pertempuran sengit pada tanggal 20 November 1945 di Ambarawa karena pasukan Sekutu mengebom desa-desa. Pertempuran ini terjadi selama 4 hari lamanya, yakni dari tanggal 12 Desember sampai dengan tanggal 15 Desember 1945. Dan Indonesia berhasil memukul mundur Sekutu dari Ambarawa. Nah, kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palangan Ambarawa dan diperingati Hari Jadi TNI Angkatan Darat loh. Selanjutnya, pertempuran di Manado atau lebih dikenal dengan peristiwa Merah Putih. Pada bulan September 1945, tentara Sekutu datang ke kota Manado. Mereka memberikan larangan pengibaran bendera merah putih di Manado. Akibatnya terjadi perlawanan di berbagai wilayah Manado. Pada tanggal 14 Februari 1946 terjadi penyerbuan ke markas militer Belanda yang berada di Teling, Manado. Berbagai himpunan rakyat di Sulawesi Utara berusaha merebut kembali kekuasaan atas Manado, Tomohon, dan Minahasa yang ditandai dengan pengibaran bendera merah putih di atas gedung tangsi militer Belanda. Mereka melakukan penolakan atas provokasi tentara Belanda yang menyatakan bahwa proklamasi kemerdekaan hanya untuk Pulau Sumatera dan Jawa semata. Selanjutnya, pertempuran di Bali. Pada pertengahan November 1946, I Gusti Ngurah Rai memerintahkan pasukannya untuk melucuti persenjataan tentara Sekutu yang menduduki kota Tabanan. Peristiwa ini memicu kemarahan tentara Sekutu pada tanggal 20 November 1945.
Sekutu menyerahkan pasukannya untuk mengisolasi Bali dan Lombok. Akibatnya terjadi pertempuran sengit di Margarana yang disebut sebagai Puputan Margarana. Oke soleh-soleha, sekian materi untuk hari ini, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.